Oke teman-teman, dengan Kak Vino kembali di sini. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang turunan fungsi trigonometri. Dan kita akan melihat dua contoh aplikasi dalam soal cerita ya, yang paling sering dimunculkan di soal. Oke, jadi intinya sebenarnya cuma masalah turunan saja sih, tapi fungsinya adalah fungsi trigonometri. Nggak terlalu banyak teman-teman soal cerita di aplikasi fungsi trigonometri. Ini dua soal yang cukup sering aja keluarin ya. Jadi misalkan suatu benda bergerak dalam lintasan tertentu dengan persamaan perpindahannya dinyatakan sebagai rumus X dalam fungsi T adalah sin pangkat 3 dari T ditambah 4 cos T. Tentukan persamaan kecepatan dan percepatannya. Ini adalah fungsi tentang kecepatan, percepatan, dan posisi. Jadi teman-teman perlu ingat lagi kita punya 3 fungsi dalam gerak ya, atau gerak lurus. Nah, intinya ya ini X, ini V, ini A ya. Nah, ketika ke bawah ya, artinya posisi ke kecepatan atau kecepatan ke percepatan ini kita akan gunakan turunan seperti itu ya. Jadi ketika kita sudah punya fungsi posisi adalah sin pangkat 3 dari T ditambah 4 cos T, berarti kalau kita mencari VT berarti ini diturunkan ya. Sin pangkat 3 diturunkan berarti menjadi 3 sin kuadrat T. Lalu jangan lupa kita kalikan turunannya sin T. Jadi kita kalikan dengan cos T seperti itu. Lalu 4 cos T kalau kita turunkan menjadi minus 4 sin T ya. Sehingga di sini kita bisa dapatkan sebagai 3 sin kuadrat T cos T minus 4 sin T. Nah, kemudian untuk mencari percepatan kita harus menurunkan dulu. Cuman menurunkan kembali ya, cuman di sini ada 3 sin kuadrat T cos T ini kita bisa ubah dulu ya menjadi U dan V. Jadi misalkan ini adalah U, lalu kemudian ini V ya. Sehingga U aksennya adalah kalau 3 sin kuadrat itu kalau diturunkan menjadi 6 sin T cos T. Sedangkan kalau kita mencari turunan dari cos T, maka akan kita dapatkan minus sin T. Seperti itu ya. Nah, pada saat kita mau mencari percepatan, maka ini diturunkan. Turunkan itu berarti U aksen V plus UV aksen. Jadi 6 sin T cos T dikalikan cos T. Ini U aksen kali V ditambah U dikalikan V aksen. Jadi ditambah 3 sin kuadrat T cos T. Maaf, 3 sin kuadrat T kita kalikan dengan minus sin T. Seperti itu ya. Nah, baru kemudian ini juga kita turunkan langsung ya. Jadi minus 4 sin T kalau dikuadratin jadi 4 cos T. Seperti itu. Di sini kita dapatkan 6 sin T kemudian cos kuadrat T. Lalu kemudian minus 3 sin pangkat 3 T minus 4 cos T. Ya sudah, sampai di sini aja nih penjabarannya karena tidak bisa lebih sederhana lagi. Jadi artinya fungsi kecepatannya adalah yang ini ya, kemudian fungsi percepatannya adalah yang ini ya. Seperti itu. Jadi nanti bisa saja soalnya akan ditanyakan kapan percepatannya bernilai 0 atau misalkan tentukan kecepatan pada saat T-nya pi per 3 seperti itu ya, teman-teman tinggal masukkan ya. Kemudian satu soal lagi ini cukup viral ya. Jadi sebuah talang air dibuat dengan lembaran seng yang lebarnya 30 cm dengan melipat lebarnya menjadi 3 bagian sama seperti pada gambar. Jika θ menyatakan besarnya sudut dinding talang dan dengan bidang alasnya, maka volume air yang dapat tertampung paling banyak bila θ-nya berapa. Ya, jadi ini soal kita mau mencari supaya daya tampungnya besar. Nah, daya tampung besar di sini intinya kita hanya akan mencari luas trapesiumnya supaya besar ya. Jadi seperti itu aja. Nah, intinya kan hanya seperti ini, teman-teman. Ini kan 10 ya. Jadi ini kita menggambarkan trapesium. Ini 10. 10, 10, 10. Nah, kalau kita buat garis tinggi trapesiumnya, ya, ini misalkan kita sebut sebagai T, ini misalkan kita sebut sebagai X, maka
maka ukurannya jadi seperti ini ya. Nah, di mana kita tahu bahwa untuk mencari X itu adalah 10 dikalikan cos theta. Sedangkan untuk mencari T itu adalah 10 dikalikan sin theta. Ya, teman-teman perlu ingat. Jadi karena tetanya ada di sini, maka di sini ya ini theta ya, teman-teman. Nah, ini bisa kita pindah ke sini kan. Nah, artinya kalau teman-teman punya segitiga siku-siku, di sini 10, di sini T, di sini X, di sini theta, maka untuk mencari X tinggal 10 kalikan cos theta, dan untuk mencari T itu 10 dikalikan sin theta. Nah, itu kuncinya. Berikutnya kita akan mencari luas. Ya, luas trapesium itu jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Jumlah sisi sejajarnya adalah 10 plus 2X ditambah 10. Ya, jadi 10 plus 2X itu yang atas, teman-teman ya. Ini 10 plus 2X ditambah 10. Lalu dikalikan tingginya. T dibagi 2 ya. Kita jabarkan ini menjadi 20 plus 2X dikali T dibagi 2. Atau kita bisa, karena kita bagi 2 semua, jadinya 10 plus X dikalikan T. Nah, di sini X dan T-nya kita akan ganti. Nah, X-nya kita ganti 10 cos theta. Kemudian T-nya kita ganti sebagai 10 sin theta. Ya. Nah, ini kita bisa jabarkan menjadi 100 sin theta ditambah 100 sin theta cos theta. Atau ya, kita tahu bahwa 2 sin theta cos theta itu adalah sin 2 theta. Sehingga kalau 100 sin theta cos theta ini bisa kita anggap sebagai 50 sin 2 theta. Itu adalah rumus luasnya. Ya, nah berikutnya, kapan luas mencapai maksimum? Jadi maksimum itu saat turunannya sama dengan 0. Jadi kita akan mencari turunan ya. 100 sin theta kalau kita turunkan menjadi 100 cos theta. Kemudian 50 sin 2 theta kalau kita turunkan akan menjadi plus 100 cos 2 theta. Ini sama dengan 0. Seperti itu ya. Nah, ini kita bisa bagi 100 saja. Kemudian kita dapatkan seperti ini ya. Cos 2 theta ditambah cos theta sama dengan 0. Salah satu rumus cos 2 theta itu kita bisa jadikan 2 cos kuadrat theta minus 1. Maaf, minus 1 maksudnya ya. Seperti itu. Nah, sehingga kita dapatkan semacam persamaan kuadrat ini. 2 cos kuadrat theta ditambah cos theta minus 1 sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa faktorkan ya. Menjadi 2 cos theta dan cos theta gitu ya. Ini minus 1 dan plus 1. Oke, berarti kita dapatkan cos theta sama dengan setengah atau cos theta sama dengan minus 1. Untuk yang theta sama dengan setengah kita bisa dapatkan 60 derajat atau 300 derajat. Untuk yang minus 1 kita dapatkan 180 derajat. Tetapi karena di sini sudah jelas bahwa theta itu pasti sudut lancip, maka besar tetanya pasti hanya 60 derajat. Gitu ya. Jadi dari semuanya ini besar theta yang kita ambil hanya 60 derajat. Seperti itu aja teman-teman pembahasannya, mudah-mudahan cukup jelas, tapi ini juga trik aja ya kalau teman-teman dapat soal seperti ini, angkanya walaupun angkanya diganti tetapi kalau sama semua seperti ini ya itu pasti jawabannya 60 derajat kalau soal pilihan ganda. Oke, selamat belajar teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.